bisa hidup tanpa aku, tak mau. Tak bisa hidup. Yes, mari menari bagi Tuhan. Yes, come on, come on. Yeah. Siapa yang terdepan namanya? Siapa kau bandingkan perbuatannya yang dermawan? Siapa? Tak ada. Kerajaannya yang terbesar akan tergoyahkan. Semua musuh berkata dengar memuji Tuhan.
kuasa Maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Kuasa Maha mulia, bertahta atas segala kuasa. Masih mau memuji Tuhan? Jogetnya masih mau? Benar? Mau joget lagu apa kita? Semuanya? Ya, puji Tuhan ya. Kita akan joget lagi minggu depan. Dan saya undang kita semua tetap berdiri. Kita akan persiapkan hati kita untuk firman Tuhan disampaikan. Saya sangat percaya Tuhan hadir di sini, dan saya sangat percaya ketika Tuhan hadir tanpa kita meminta apapun, tanpa kita bilang Tuhan aku butuh A, B, C sampai Z, Tuhan sudah tahu semuanya. Cukup datang dengan hati yang menyembah, cukup datang dengan hati yang mengasihi Tuhan. Ada saatnya kita datang kepada Tuhan tidak dengan sederetan permohonan, tetapi dengan hati yang menyembah Tuhan, yang berkata, Tuhan, aku mau hidup dalam jalan-Mu Tuhan. Aku mau ikutin kehendak-Mu dan biar kehendak-Mu yang jadi dalam hidupku. Tanpa kita minta diberkati, saya sangat percaya kesembuhan, pemulihan, berkat yang limpah dari rohani jasmani, saya percaya turun atas hidup kita. Oleh sebab itu teman-teman, saya ajak dengan segenap hati, kita akan nyanyikan lagu ini bukan karena teman-teman menginginkan sesuatu dari Tuhan, tapi betul-betul Tuhan, aku mau memuji Engkau selama-lamanya dengan segenap hatiku. Bukan karena berkat-Mu, bukan karena apapun, tapi karena murni, karena kami mengasihi-Mu Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Amin Tuhan. Teach me your way, oh Lord, and I walk in your truth. Give me an undivided heart, that I may fear your name. Teach me your way, oh Lord. Teach me your way, oh Lord. Ini doa kami Tuhan. And I walk in your truth. Jangan biarkan kami keluar dari jalan kebenaran-Mu ya Tuhan. Give me an undivided heart, that I may fear your name. I will praise you, Lord. I will praise you forever and ever. With all of my heart, with all of my strength, and all of my life, I offer to you, Lord. Let your will be done in my life. Teach me your way, Jesus. Amin Tuhan.
teguh mengasihi-Mu Tuhan. Hati yang teguh mengasihi-Mu. Ajar aku Tuhan, ajar aku Tuhan, jalan dalam terang-Mu. Berikan ku hati yang teguh mengasihi-Mu Tuhan. Berikan ku hati yang teguh mengasihi-Mu. Puji Kau Tuhan, puji Kau selama-lamanya. Segenap hatiku, segenap kuatku, segenap hidupku, serahkan padamu. Jadilah sesuai kehendak-Mu. Ku puji Kau Tuhan, ku puji Kau selama-lamanya. Segenap hatiku, segenap kuatku, segenap kuatku, segenap hidupku Tuhan, serahkan padamu. Jadilah sesuai kehendak-Mu. Ajar aku, Yesus Tuhan. Mari kita sembah Dia. Jadikan ku penyembah-Mu.
seperti Daud yang berseru padamu. Ya Tuhan, kasihanilah kami, ajari kami jalan-jalan-Mu, biar kami hidup selaras dengan kehendak Tuhan, sampai kerajaan Tuhan datang, kehendak Tuhan jadi dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami umat-Mu siap belajar, kami umat-Mu siap mendengar, kami umat-Mu siap dididik dengan cara Tuhan sendiri. Tuhan yang bicara pada setiap kami, biar keluar dari hati Tuhan lewat perkataan hamba-Mu, diurapi sesuai yang jadi kehendak Bapa. Biar satu patah kata dari Tuhan menembus masuk batin kami, mengubah hidup kami untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang mau belajar jalan-jalan Tuhan, sama-sama katakan amin. Seperti ada yang kurang, betul ya? Kalau ketemu ini kan enak, terasa rame-ramenya, terasa agak berisik-berisiknya, tapi semua bagi kemuliaan nama Tuhan, amin? Oke, yuk sudah duduk sebentar, berdiri lagi, karena biasanya kalau saya duduk lupa berdiri. Yuk berdiri sama-sama. Kita akan bersama-sama memperkatakan firman dengan kuat, amin? Yang kenceng ya, kalau tidak kenceng sebelahnya boleh disenggol sampai kenceng suaranya. Oke, kita akan bersama-sama perkatakan Mazmur 103 ayat 2. Yang kenceng siap? Yang apa? Yang kenceng. Oke, bocorannya gini. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Gampang kan ya? Oke, 1, 2, 3. Mazmur 103 ayat 2. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Mazmur 103 ayat 2. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Yuk duduk semuanya. Saya perlu bantuan nih, ya. Ada Om Sam enggak ya? Ya Om Sam boleh maju. Om Sam kali ini sama siapa ya? Mas Topo. Kak Sepi. Bolehlah Kak Sepi boleh maju sini ya. Kita berikan tepuk tangan loh buat Kak Sepi. Jauh-jauh saudara kita ini dari timur di Indonesia ya. Oke. Om Sam ini terkenal karena kreatif sekali Om kita ini. Suatu hari Mami pernah terima uang dari Om Sam, tapi dilipat-lipat kecil sekali bentuknya, lucu-lucu gitu loh, kan pinter. Jadi saya pengen Om Sam hari ini melipat satu buah karya lipat gitu ya, bukan karya tulis tapi karya lipat. Nah tapi Om Sam tugasnya adalah ajari Kak Sepi ngelipatnya, ya. Boleh melipat apa saja. Kak Sepi sebelah sini, Om Sam sebelah sini. Melipat apa saja. Pesawat ya boleh, pesawat itu kan pelajaran standar ya kan. Oh diajari, ya. Monggo tau, monggo tuh please. Oke, lipat dulu. Kira-kira bikin apa ini Om Sam ya? Ini mau diekspor ke Rusia, aku lagi perang. Ya karena ini bisa ngepung. Dari gelagatnya ini bikin ini, saingannya Sukhoi dan saingannya Boeing ini ya. Oke. Nanti boleh dibawa pulang Kak Sepi ke Jaya Wijaya ya. Terbangin dari puncak Jaya yang ada saljunya itu. Oke. Nah, ini kita diliput ini ya. Oke, diliput langsung ke 6 benua. Jadi melipatnya yang rapi. Oh, nggak bikin pesawat ini Om Sam, bikin yang beda. Karena Om Sam ini agak romantis ya. Bikinannya biasanya kembang, hati ya gitu. Jadi ada 4 lipatan, ketemu di tengah. Sudah lapar? Yang keterlaluan kalau lapar baru makan. Oke, sudah bentuk bujur sangkar dilipat lagi, dibalik, dilipat lagi. Oke, kira-kira bikin apa? Coba kita lihat.
Kadang kalau lagi proses kita nggak ngerti ya ujungnya jadi apa ya. Kalau hidup kita diproses kan juga nggak ngerti ujungnya apa. Setelah dilipat, ketemu, kelihatannya perlu difoto juga ini ya. Ada yang bisa bantu foto nggak? Ini langka ini. Nathan mungkin bisa bantu fotoin. Difoto supaya nanti bisa dikirim ke HP-nya Om Sam dan Kak Sepi untuk bahan konten mereka. Nah ya, untuk subscribe semua. Dilipet orang barbar. Iya. Boleh segitiga. Kalau yang foto jangan tutupin para ini penonton. Oke, dari kertas yang cukup besar jadi kecil dan mulai kompleks ini. Karena kalau nggak ngikutin dari awal mungkin nggak bisa. Dibuka pelan-pelan, sabar. Kelihatannya bisa tuh ide kontennya Om Sam ya. Pelajaran origami kayak gitu ya. Dibuka. Dibuka perlahan-lahan Kak Sepi. Enggak usah gemeter toh Om. Tonton sama kok gemeter. Kayak uniknya ada dikit. Ini harusnya timenya oke di sini. Ada sundukannya. Oh, bikin kodok ya. Oke, boleh nanti disempurnakan. Yang penting kudu dibantu mungkin kasih perlu dibantu iya oleh tangan Om Sam yang kuat. Jadi lagi mau bikin kodok, ya. Daripada nyari di sawah ya kan susah. Kodok kertas. Dan tidak ada parasitnya. Kenapa? Mainan masa kecil ya. Origami ya, kalau di Jepang namanya ilmu atau seni melipat itu origami. Keterampilan, bahkan untuk dokter yang ambil spesialis bedah itu salah satu ujian masuknya bikin origami dari kertas yang ukurannya 1 x 1 inci. Pakai pipet itu bikinnya, pinset. Oke, yuk bisa ditunjukkan ke teman-teman semua. Kita berikan tepuk tangan. Iya. Tapi mungkin Mami perlu dipegangkan di tangannya Mami biar Mami bisa meraba. Ini kodok versi 2 dimensi. Itu bisa bergerak ya sebenarnya kodoknya kalau dikasih apa itu namanya ya. Kayak tongkat tusuk bukan gitu. Ya, Kak Sepi juga tunjukin Mami biar kita. Ya. Oke, tepuk tangan yang meriah. Nanti teman-teman yang lain Kak Mas Martin juga boleh pegang. Ya, oke silakan duduk saudara-saudara, kita berikan tepuk tangan buat mereka yang luar biasa ini. Keren ya. Keren kodoknya. Pak kodoknya dari mana ya? Kodok ini pokoknya. Ini hijau ya kan. Yang ini agak pink seperti Kak Sepi yang romantis ya kayak gitu. Oke, Tunus bilang keterampilan. Keren ya? Keren ya? Oh, keren. Karena itu namanya seni. Ya kan di belakang ini seni bikin apa nih? Keledai ya kurang lebih ya. Keledai. Kemudian ini yang umum ini bangau. Ya kan Tunus pinter nih bikin nih. Ikan juga bisa. Kemudian ada apa lagi nih? Kodok. Ini kodok juga bisa dipencet. Macam-macam. Itu ilmu origami. Yang tadinya cuma kertas, kita lipat sedemikian rupa bisa jadi bentuk yang bagus. Hidup kita kalau diizinkan, kita mengizinkan Tuhan ngelipat sedemikian rupa bisa jadi bagus. Kalau orang yang ngelipat belum tentu bagus. Pak, yang Kak Sepi kurang presisi, ya maklum. Kak Sepi sudah pernah bikin kodok sebelumnya? Belum pernah. Ini sudah karya pertama, oke banget loh, luar biasa. Namanya orang belajar kadang tidak sempurna, tapi namanya kita mau belajar atau learning mesti proses, lama-lama jadi bagus, tambah
Barusan kita nyanyi lagu apa? Teach me your way, oh Lord, teach me. Teach itu minta dia jaring. Hari ini kalau Kak Sepi, Om Sam, tolong saya dibantu bikin kodok. Om Sam ngajarin lipet, pertama dilipet jadi 2. Kak Sepi nggak mau, aku punya digulung-gulung Om Sam. Kira-kira jadi kodok nggak? Jadi kodok ruwet. Kita minta diajar sama Tuhan, Tuhan ngajar apa, kita responnya apa, ya nggak jadi-jadi hidup kita. Hari ini kita mau naik mesin waktu ya kita ya, masuk ke perjanjian lama sama perjanjian baru, banyak kisah-kisah gagal diajar di Alkitab. Ya, yuk sama-sama kita buka Alkitab kita, Alkitab buku, Alkitab HP boleh, yang HP, nah, pastikan Alkitab saja yang dibuka, jangan medsosnya yang dibuka, nanti medsosnya ya. Oke, yuk kita buka di Kisah Para Rasul atau The Book of Acts. Pasal yang pertama. Pasal berapa? Pertama. Ini huli mana Alkitabmu? Sudah apa ya? Kejadian sampai Wahyu enggak buka Alkitab. Sudah khatam. Oke, Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-6. Ayat berapa? 6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Itu kata-kata muridnya Tuhan ketika sebentar lagi Tuhan mau naik ke surga. Ketika saya baca satu potong ayat ini, hati saya sedih kali semalam itu. Kenapa sedih? Coba kita tengok dulu klip yang satu ini. Yuk Tan. Murid-murid Tuhan diminta bangun. Yesus mau berangkat. Yeshua itu Yesus ya. Dari kejauhan mereka lihat Yesus di balik cakrawala. Murid-murid ini mendekat, sementara Yesus dari kejauhan memandang ke arah mereka. I go to prepare a place. Go Aku akan menyiapkan tempat to all the world, preach the Pergilah gospel. ke seluruh dunia, kabarkan Injil ke seluruh bangsa. You will be my witnesses in Jerusalem, Engkau akan jadi saksiku di in all Yerusalem, Judea and Samaria, and to the ends of the earth. Yudea, Samaria. Sembari Yesus jalan meninggalkan mereka. And know that I will be with you. Dan ketahui aku selalu bersama Always. kalian. Selalu. Yesus jalan, di belakangnya fajar mulai menyingsing. Dan tiba-tiba Yesus terangkat ke surga. Serta tiupan angin menghempas ke seluruh murid. Muridnya bengong menatap langit kosong. Itu versi Yesus terbaru, versi Netflix. Kan biasanya Yesusnya terbang pelan-pelan gitu ya. Ini agak beda, lebih dramatis menurut saya, lebih manusiawi. Teman-teman bisa bayangin, kita punya guru atau kita punya pemimpin. Tiba-tiba pemimpin itu difitnah, dihukum mati. Itu sudah mental breakdown. Murid itu sudah terpukul sekali, loh kok guruku yang katanya Mesias bisa mati. Mereka sudah sedih, tiba-tiba terdengar kabar luar biasa, bangun lagi gurunya. Wah seneng ya kan? Senang bener ini, Mesias bangkit dari kubur. Tapi tiba-tiba yang diharapkan jalan, sama ngomong pergi, beritakan Injil. Teman-teman coba bayangin, kita mengharapkan orang yang kita kasih datang, sudah datang, tiba-tiba dia pergi lagi. Dan ayat 6 ini sebetulnya jahitan hati bangsa yang tertindas. Kurang lebih 3 hari ini Mami khatam baca novel tebelnya nyaris
2.500 halaman. Tetralogi Pulau Buru punyanya Pramudia Anantatur. Saya dari dulu ngejek-ngejek teman-temanku yang di San Francisco itu sudah baca semua. Kamu orang Indonesia asli nggak pernah baca novel yang calon dapat Nobel ini. Wah, langsung nggak terima. Wah, Mami memecahkan rekor berapa hari? Nggak sampai 3 hari. Itu semua buku dilahap baca digital. Jadi ketika cerita bagian terakhir itu menyedihkan. Saya cerita itu suasana hati orang yang dijajah. Kan cerita zaman penjajahan gitu. Nah, puji Tuhan hari ini kita tidak mengalami penjajahan ya. Puji Tuhan ya, Indonesia tidak dijajah. Tapi orang kalau dijajah oleh bangsa lain itu pengen merdeka. Pengen apa? Merdeka. Hari itu murid-muridnya Yesus ngomong, Tuhan, Engkau gak pengen ya memerdekakan bangsa kita. Sering kali teman-teman, sering gak kalau baca Injil itu Yesus ditanya apa, jawabnya apa, betul? Ketika saya awal-awal baca Alkitab, ini Yesus kok diajak ngobrol gak nyambungan ya? Lu diajak ngomong ajaknya apa? Misalnya nih, Martin sudah makan atau belum? Sudah. Nyambung kan? Yuli, kamu laki atau perempuan? Loading dulu. Atau karena awal-awal saya tanya, Yul gimana kabarnya? Pak Mandi, bintang-bintang di langit bagus sekali. Berarti Joko sembuh, alias tidak. Nah kadang ini teman-teman ngerti nggak? Waktu Yesus ditanya, maukah engkau jawabannya apa? Lihat lanjutannya. Jawab mau atau enggak? Lihat dulu. Jawabnya apa? Nyambung nggak kira-kira? Nggak? Oh, malah dipesenin begini kamu di Yerusalem dulu ya, jangan kemana-mana. Tuhan sedang berkata ada yang jauh lebih penting ketimbang ngurusi soal kerajaan. Emangnya ada apa dengan kerajaan Israel? Itu banyak ahli yang sudah bongkar tuh, banyak buku-buku soal restoring the kingdom, memulihkan kerajaan. Nah memangnya sedang apa? Ada apa yang terjadi? Yuk kita naik mesin waktu, pura-puranya naik mesin waktu. Kita ke masa lalu ribuan tahun yang lalu, zaman raja-raja Israel. Siap semuanya ya? Kan kita mau belajar. Nah, dulu Israel, raja pertamanya siapa? Raja Saul. Yang kedua, Raja Daud. Ketiga, Raja Salomo. 3 raja ini raja di awal-awal kerajaan Israel masih utuh. Tiba-tiba Salomo mangkat itu meninggal, pecah jadi 2. Jadi kerajaan utara dan selatan. Nah, sekarang kita lihat dengan cepat ya, kenapa sampai ribuan tahun berikutnya murid-murid berkata, Tuhan tolong dong dipulihkan kerajaan ini. Kita lihat. Terus teman-teman selama nanti kita lihat potongan-potongan slides ini sama sembahyang. Kira-kira kalau kita jadi Tuhan, lihat bangsa yang kita kasih modelnya kayak gini kira-kira seperti apa? Ya, terbagi jadi 2. Ini kerajaan Israel sama Yudea, ya, yang 10 suku ikut Israel, ikut Yerobeam. Yang 2 ikut Rehabeam, anaknya Salomo atau cucunya Daud. Nah, hari ini masih ada Pak, sisanya ada. Di kota Yerusalem tua itu sisa-sisanya. Yang 10 kemana Pak? Itu ada ceritanya sendiri, jadi nyebar ke bangsa-bangsa di seluruh dunia. Nah, kita tengok ya. Yang pertama, Israel. Israel itu bukan Israel yang sekarang ya. Itu ibu kotanya di Samaria. Ini musuhan ini. Makanya di zaman Yesus dikatakan perumpamaan ada orang Samaria dirampok, orang Lewi tidak mau nolong. Karena buat mereka orang Samaria ini jahat. Dan memang iya. Nah, kita tengok nih. Raja pertama di Samaria namanya Yerobeam. Saya nggak usah detail. Nanti kalau ada kesempatan kita akan ulas. Dia bertahta 22 tahun dan jahat. Yang kedua, Raja Nadab bertahta 2 tahun dan jahat. Yang ketiga, Raja Baasya bertahta 24 tahun dan jahat. Sudah berapa raja tadi? 3, jahat kabeh. Jahat semua. Lagi, yang keempat, Raja Elah bertahta 2 tahun dan jahat juga. Selanjutnya, Raja Zimri, ini
paling kilat ini, bertata 7 hari, seminggu aja jahat juga loh ini. Lagi Raja Omri, lumayan 12 tahun juga jahat. Terus Ahab, ini Ahab jelas jahat ya. Ini sampai dikasih tanda jempol turunnya tuh 22 tahun dan jahat. Habis Ahab ada Ahazia, 2 tahun jahat juga. Yehoram nggak ditulis tahunnya berapa. Nanti kalau kita baca raja-raja tidak ditulis. Kenapa Pak? Tuhan punya maksud sebetulnya. Yang pertama mungkin karena sebel banget saking raja ini nggak penting amat ya, sudah nggak usah ditulis bertandanya kapan. Yang penting jahatnya aja. Selanjutnya Yehu ini agak-agak ya baik dan jahat. Tapi masalahnya ingat kitab Wahyu ya, som-som kuku bodoh ya. Tidak baik, tidak jahat, mendingan jahat sekalian gitu loh. Jadi di tengah-tengah ini Yehu bertata 28 tahun, good and evil. Tengah-tengah, lumayan, tapi juga jahat juga sebetulnya. Yehoahas selanjutnya ada 17 tahun dia bertata, jahat juga. Yehoash 16 tahun bertata, jahat juga. Yerobeam 2 dia bertata 41 tahun dan juga jahat juga. Zakaria 6 bulan memerintah, jahat juga. Terus masih ada Shalom, dia 1 bulan bertata. Nggak ketahuan, Alkitab tidak detail, hanya sebulan, tidak disebutkan dia jahat atau tidak. Kemudian masih ada lagi Menachem 10 tahun jahat juga. Pekaya 2 tahun jahat juga. Pekah 20 tahun jahat juga. Hosea 9 tahun dan jahat juga. Nah ini, sekian raja jahat semuanya. Itu raja itu kan pilihan Tuhan. Benar kan? Tidak ada satupun pemimpin di dunia yang tidak dipilih Tuhan. Betul? Pak, kok Tuhan pilih yang jahat? Sebetulnya jahat dan baik itu kan pilihan. Nah, Pak, tapi wajar. Namanya juga Yerobeam itu kan kecipratan blessing sebetulnya. Aslinya itu kan kerajaan punya Rehabeam. Ya, tapi pilih jahat semua. Yuk sekarang kita neropong yang Yehuda atau Kingdom of Judah yang bagian bawah atau selatan. Kita lihat. Raja pertamanya Rehabeam. Jahat enggak? Yang dia ngomong, kan nanti minta penurunan pajak. Lah, kelingkingku ini lebih gede dari pinggangnya babi gue. Ya. Jahat mana itu? Jahat Rehabeam. Ya. Kemudian Abiam, penerusnya 3 tahun bertata juga jahat juga. Kemudian Raja Asa 41 tahun bertata, lebih lama dari Pak Harto. Ya. Baik dia. Ini langka. 41 tahun dan baik. Kemudian ada Yehosafat anaknya bertata selama 35 tahun dan baik. Kemudian ada Yehoram 8 tahun dia jahat. Ahazia 1 tahun jahat juga. Kemudian Yoash tidak diketahui berapa lama dia bertata, dia jahat. Amazia 29 tahun dia baik. Azaria 52 tahun baik juga. Mantap ini ya. Setengah abad dan baik itu sangat langka. Kemudian Yotam 16 tahun baik. Ahaz 16 tahun jahat. Hizkia atau Hizkia yang bikin terowongan Yerusalem itu 29 tahun bertata dia baik. Manasye, perhatiin jempolnya turun 3. Ini anaknya benar. Bapaknya baik, anaknya tidak cuma jahat tapi bejat luar biasa. Sampai jempol 3 ini turun ya. Jahat ini. 55 tahun jahat, saya tidak bisa bayangin. 55 tahun memerintah jahat terus itu loh. Ada kayak gitu ya. Kemudian Amon 2 tahun jahat. Yosia 31 tahun baik. Yehoahaz 3 bulan jahat. Yoyakim 11 tahun jahat. Yehoiakim, tadi M ini N ya. Dia bertata 3 bulan dan jahat. Zedekia dia gubernur ini, bukan raja, 11 tahun dan dia jahat. Sekarang saya pikirkan daftarnya kayak gini. Yang sebelah sini Israel, Yehuda. Yang orange ini yang jahat, yang kuning menunjukkan yang baik. Jadinya kayak gini. Nah, yang Israel jahat semua ya, rata-rata ya. Yehuda lumayan, ada spot-spot yang baik. Kira-kira kalau Tuhan lihat ini kerajaan
umat pilihanku rajanya bejat semua. Sedih atau enggak? Oh, sedih. Loh, nggak usah kita jadi Tuhan, kita seorang bapak atau ibu punya anak-anak yang bejat, ngawur semua hidupnya. Sedih loh. Nggak ada yang wah pintar kamu nak melipat gandakan kejahatan bapakmu dan ibumu. Ya nggak ada. Bahkan seorang penjahat aja sebisa mungkin anakku jangan jahat. Tapi ini yang terjadi. Ya, silang semua di Israel. Yang di Yehuda lumayan ada baiknya. Sekarang kita mau nengok, teman-teman. Ini adalah raja-raja dan nabinya. Jadi teman-teman kalau kita baca Alkitab, mulai sekarang kita ini ya, pilah ya. Jadi kerajaan Israel utara sama selatan itu masing-masing punya nabinya sendiri-sendiri. Ini ada Elia, Elisa, Amos, Hosea. Itu untuk kerajaan utara. Ingat yang utara jahat-jahat semua, betul ya? Makanya nabinya juga yang sakti-sakti semua. Elisa, Elia, dikasih nabi sakti aja masih tetap jahat. Jadi orang kalau jahat mau dibaik tetap jahat. Nah yang Yehuda itu ada Yesaya, Mika, Yoel, Yeremia, Daniel. Ujungnya memang dijajah Babilonia. Yang Israel utara dijajah oleh Assyria atau Asyur. Nanti yang area selatan yang jalan terus dari Babylon jadi Romawi zamannya Yesus. Makanya di zaman Yesus sudah dijajah oleh orang Romawi. Makanya ada hukuman salib. Salib bukan hukuman dari Ibrani, bukan, tapi kas Roma untuk narapidana tingkat tertinggi. Teman-teman sekarang bisa bayangin, mereka murid-murid Yesus ngerti sejarah bangsanya itu kacau, berantakan semua. Mereka begitu lahir sudah dijajah orang Roma. Makanya saya bilang kita beruntung sekali hidup tidak dalam masa penjajahan. Bangsa yang dijajah mau pinter kayak apapun tetap level terbawah. Wah, mami itu baca Bumi Manusia, karya Pramudia Ananta tuh. Ada tokoh namanya sama Minke. Teman-teman ngerti Minke itu sebenarnya pelesetan bahasa Belanda untuk monyet, monkey gitu. Ini yang diomongin Minke atau si monyet ini anak bangsawan Jawa. Dimana kalau dia di rumah dipanggil Raden Mas. Sama gurunya dia sekolah di sekolah Belanda dipanggil nyet monyet. Kayak gitu. Anda ngerti? Bisa bayangin? Kamu sepinter sekaya apapun kalau dijajah panggilannya monyet. Jadi murid-muridnya Yesus ini ngerti banget. Mereka dihina, apalagi banyak ahli tafsir berkata murid-muridnya Yesus ini strata bawah, yang nelayan, bukan orang-orang yang pintar-pintar amat. Tambah gak dianggap. Sekarang gurunya yang jadi pengharapan baru mau balik ke surga. Diminta pulihin dong bangsa kami. Malah suruh nunggu di Yerusalem. Itu sedih loh. Sebetulnya sedih kalau belum tahu lanjutan kisahnya ya. Nah, sekarang kita mau lanjutin 10 suku Israel memang sekarang sudah terpecah. Nah, nanti kita kalau Tuhan izinkan kita bahas pada kemana itu 10 sukunya ya. Sekarang mari saya ingatkan ada pepatah kuno di Perancis yang berkata bahwa sejarah selalu berulang. L'histoire se répète. Sejarah selalu berulang. Tetangga saya, pengagum Pak Karno, punya stiker di rumahnya. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Sejarah itu berulang. Makanya kejahatan sekian puluh raja Israel berulang terus sampai hari ini sebetulnya. Yuk sekarang sama-sama kita akan buka Alkitab kita. 2 Tawarikh 22. Kita lihat satu kasus dulu aja. Sejarah selalu berulang. 2 Tawarikh 22 ayat 7 sampai 9. Tawarikh itu artinya silsilah ya, catatan riwayat hidup. Nah, zaman sekarang kata Tawarikh agak langka. 2 Tawarikh 22 ayat 7 sampai 9. Ayat 7 sampai 9. Judulnya Ahazia dibunuh Yehu. Nanti ada sambungannya teman-teman kayak di buku ini. 2 Raja-Raja 9 ayat 27 sampai 29 itu ceritanya sama, tapi sudut pandangnya beda. Ayat 7, telah ditentukan Allah bahwa Ahazia
akan menemui ajalnya pada waktu ia mengunjungi Yoram. Maka ketika Ahazia datang, pergilah ia bersama-sama Yoram mendapatkan Yehu cucu Nimsi yang telah diurapi Tuhan, supaya dialah yang melenyapkan keluarga Ahab. Sementara Yehu melakukan penghukuman atas keluarga Ahab, ia menjumpai pembesar-pembesar Yehuda dan anak-anak saudara-saudara Ahazia yang melayani Ahazia, juga mereka dibunuhnya. Lalu ia mencari Ahazia. Ahazia tertangkap ketika ia bersembunyi di Samaria. Ia dibawa kepada Yehu lalu dibunuh, tetapi dikuburkan juga karena kata orang, dia ini cucu Yosafat yang mencari Tuhan dengan segenap hatinya. Dari keluarga Ahazia tidak ada lagi yang sanggup memerintah. Nah, ini ceritanya agak rumit sebetulnya teman-teman. Dari segi jumlah sebetulnya orang Yehuda udah kalah, ya kan? Ada berapa suku di Israel Utara? 10. Di selatan cuma 2. Perhatiin ya teman-teman, sering kali terjadi yang dikenan oleh Tuhan atau yang dapat perkenan Tuhan itu jumlahnya dikit. Betul? Dari sekian juta umat manusia cuma 12 yang dipilih jadi murid Yesus, betul ya? 12 rontok berapa? Rontok semua sebetulnya. Waktu Yesus mau disalibkan rontok semua. Tapi satu bunuh diri, Yudas. Dari semuanya balik 11 tambahin satu lagi. Sedikit. Dan kerajaan selatan itu sedikit. Karena sedikit, secara politik kalah. Karena kalah pakai yang namanya politik perkawinan. Jadi yang selatan itu entah gimana ceritanya bisa menjodohkan anaknya masing-masing. Utara dan selatan anak rajanya menikah. Nah sekarang ceritanya seperti ini. Ada yang namanya Raja Ahazia di kubu Israel Selatan. Tapi juga ada yang namanya Raja Ahazia di kubu Israel Utara. Namanya kok sama Pak? Sama. Di sini ada yang namanya sama enggak? Dulu ada Yuli sama. Esther ada yang dulu sama Esther Gendut, ini juga Esther Gendut juga sebenarnya. Suatu hari saya ketemu orang namanya persis Fandi Kusuma. Satu orang Bali, satu orang Semarang. Ganteng mana tanya mami, makanya pilih saya. Gitu. Melihat pakai mata hati lebih ekstrim daripada mata fisik. Jadi kalau nama sama, nggak heran ya. Nah ini lucunya namanya sama-sama Zedekia. Arti namanya bagus loh. Yah atau Yahweh sudah menangkap. Nah bedanya sekarang ini. Yang pertama, Raja Ahazia yang pertama ini Raja Israel atau Israel Utara. Yang kedua, Raja Kerajaan Yehuda atau Israel Selatan. Ngerti ya di sini ya? Dua raja bertahtanya hampir sama loh. Jadi lucu loh. Misalnya Presiden Indonesia Joko Widodo, Presiden Malaysia Joko Widodo juga, jadi dua Joko kayak gitu ya. Presiden TSL Joko Yulianto, 3 namanya. Jadi bisa bayangin ya, kayak gitu. Nah, yang pertama ini yang dari Israel, anaknya Raja Ahab dan Ratu Isabel. Isabel atau Isabel. Masih ingat ya? Sekian minggu yang lalu kita belajar mengenai bapaknya yang suka ngambekan itu loh, suka nangis-nangis tuh Pak Ahab. Punya anak namanya Ahazia. Jadi raja nanti. Jahat pada, tapi sudah dibahas. Jahat gak dia? Jahat. Suatu hari, saya nggak ngerti ceritanya, Alkitab nggak detail. Mungkin lagi jalan-jalan kepleset dari lantai 2. Kepleset jatuh sakit. Ujungnya meninggal. Saya nggak tahu apakah patah tulang atau mungkin ada syarafnya kejepit dan sebagainya, meninggal. Nah, kemudian sekarang kita geser ke kerajaan selatan. Ada raja juga namanya Ahazia. Nah Ahazia ini punya ibu namanya Atalia. Cantik ya namanya? Atalia. Atalia ini saudaranya Ahazia yang dari Israel, adiknya Ahazia atau anak bungsunya Raja Ahab. Lah kok bisa kesasar Pak? Kerajaan Israel langsung ke selatan. Ya itu tadi pernikahan politik. Kan yang selatan sudah merasa lemah, yuk merger dengan yang utara, merit biar kuat, biar dimenangi. Perhatiin, sebetulnya kerajaan selatan saya oke.
ada Raja Yosafat. Tadi dikatakan Yosafat takut Tuhan. Tapi tiba-tiba Atalia ini ditarik, dijodohkan dengan kerajaan selatan. Kalau masih bingung, lumayan saya berhasil bikin semua bingung, ya kan? Sekarang saya lihatin gambarnya aja biar gampang. Ini Ratu Atalia. Wajahnya ya cantik ya. Cantik. Cantik nggak bisa? Cantiknya kok agak ragu-ragu. Ini versi Timur Tengah, agak hitam-hitam gitu ke ya Afrika ya. Saya cepetin dulu. Atalia itu tiba-tiba dipegang stempel kerajaan Yehuda. Artinya jadi ratu. Geser posisi raja lah, kok gimana ceritanya? Karena Ahazia mati. Kok bisa mati? Jadi kita baca. Nah, Ahazia itu anaknya sendiri. Bukan, Ahazia yang jatuh tuh saudaranya. Ini Ahazia itu anaknya Atalia. Jadi Atalia punya anak dikasih nama kayak saudaranya. Jadi seperti Mami Priska punya anak laki-laki dikasih nama William. Nah kayak gitu. Ngerti ya, William kan saudaranya Mami. Tiba-tiba si Ahazia itu meninggal, diambil oleh ibunya, tampuk kekuasaannya. Nih saya kasih gambarnya sebentar biar agak jelas. Isabel, ratu jahat, menikah sama Ahab yang juga jahat kayak anak kecil ngambek. Punya anak namanya Ahazia, Yoram sama Atalia. Nah, Atalia ini nikah juga sama laki-laki namanya Yehoram juga atau Yoram. Makanya kalau kita nggak cermat baca Alkitab agak bingung, terutama raja-raja dan awalnya ya kan, namanya kembar-kembar semua. Punya anak namanya Ahazia. Ahazia di sini mirip dengan pamannya ya. Sekarang bisa dilihat ya, ini paman dan ponakan. Jadi sebetulnya Ahazia, dua Ahazia ini. Dua-duanya sama-sama mati. Nah, Ahazia ini hendak ikut cara hidupnya bapaknya Yoram. Kenapa kok hendak ikut bapaknya? Padahal bapaknya ini punya bapak lagi atau kakek namanya Yosafat. Yosafat itu takut Tuhan. Nah, masalahnya Ahazia ngikuti mamaknya. Teman-teman lebih gampang berbuat jahat atau baik? Lebih enak bohong atau jujur? Lebih gampang bikin laporan duitnya digitnya tambahin 02 atau tetap sama? 02 biar bisa korup. Manusia kan hobinya gitu, ya kan? Dia ngikutin ibunya. Nah, ibunya ini perhatikan teman-teman, ngikuti pola ibunya lagi. Siapa ibunya lagi? Isabel. Itu pola loh teman-teman. Makanya kalau sebelum menikah punya pacar tuh pendapat bibit bobot bibit ada beragam. Kalau seorang anak perempuan, ibunya yang dominan sekali di keluarga, biasanya anak perempuan ini ngikutin. Secara genetik ada cetak birunya. Nah, secara fakta sudah dibuktikan. Jadi Atalia ini model-modelnya persis Isabel, copy paste-nya seperti itu. Nah, Ahazia ngikutin kelakuannya neneknya juga, makanya jahat. Tapi Alkitab berarti ayat 9 dari 2 Tawarin 22 dikatakan, kata orang dia ini cucu Yosafat. Bener ya, ini cucunya nih, kakaknya nih Yosafat. Dikasih koma nih di sini nih, perhatikan, yang mencari Tuhan dengan segenap hatinya. Jadi yang dicatat kakeknya, bukan Ahazia. Ahazia jahat, mati no way, seperti itu. Jadi setelah mati, ya sudah, Atalia turun menggantikan posisinya Ahazia. Problemnya Ahazia punya anak namanya Yoas. Atalia ini benci setengah mati sama Yoas alias sama cucunya sendiri. Bisa bayangkan nggak? Nenek pengen bunuh cucunya sendiri karena mengancam kedudukannya sebagai ratu. Persis intrik kerajaan ya. Nah, Israel tuh ngadepin model gini selama ribuan tahun. Makanya ketika murid Tuhan ketemu Yesus sang Mesias pembebas itu, Tuhan kok tidak ingin ya memulihkan kerajaan kamu. Kerajaan ini bisa awut-awutan, struggle terus nih, pergulan terus. Kalau teman-teman baca Kisah Rasul, Tuhan suruh kalian tunggu di loteng Yerusalem lantai 2. Nanti Roh Kudus turun, kalian jadi saksiku. Nyambung nggak kira-kira jawaban dan permintaannya murid? Enggak kan? Seringkali kita doa gitu ya. Doa apa, jawabannya apa? Doa apa, jawabannya apa? Tuhan itu lihat dari gambaran yang besar.
Pak, tapi kalau bisa jangan ada pergumulan, Pak. Tidak enak. Siapa yang pengen hidup bebas masalah? Angkat tangan. Wah, berarti suka ada masalah. Ya, saya juga pengen bebas masalah loh. Masa hidup buka melek mata ada masalah kan tidak enak ya kan? Masalah kalau mau bebas masalah artinya kita sudah mati. Makanya mau mati. Ya, namanya orang hidup pasti ada masalah. Pak, tapi kok bertubi-tubi datang terus bisa stres betul. Makanya kita tidak bisa menghadapi dengan kekuatan kita sendiri. Karena yang namanya pergumulan atau masa itu real. Seperti murid-murid Tuhan itu menghadapi pergumulan itu real sekali. Nah, kita kalau sekadar baca memang nggak ngerti kenapa sih murid-murid ini manja banget. Enggak, susah hidup mereka itu. Ya. Yuk kita baca bersama-sama. Kita buka kitab Mazmur Mazmur 103 ayat yang ke-7. Ini kunci ya, sebetulnya kita lihat. Mazmur 103 ayat 7. Orang-orang bijak berkata bahwa kita ini bertumbuh loh kalau ada pergumulan. Nah, teorinya kan gitu, ya kan? Tapi kalau kita boleh milih, jangan ada masalah. Susah. Saya contohkan di sini teolog Erasmus. Dia bilang gini, you grow when you struggle. Engkau tumbuh saat engkau bergumul. Betul gak sih? Betul gak? Kalau kita susah dan kita menang, tumbuh gak? Lihatnya jangan susahnya, lihatnya prosesnya. Saya bolak-balik pakai contoh teman-teman yang di sini. Jadi kalau mau les musiknya ada Pak Kevin guru musik di sini. Kalau anaknya maunya yang simple, terus main 8 bit, 20 tahun 8 bit tidak selesai-selesai gitu ya. Ya dia tidak bertumbuh, betul ya Pak Kevin? Levelnya 8 bit terus. Mau 89 bit tidak bisa, saya tidak 89 bit. Apalagi sukat-sukat ganjil nggak akan ngerti. Ya sama ya, Holi suatu kali mau lu, mami susah-susah pelajarannya. Nanti mami berkata, apa kalau mau gampang tetap di kelas TK terus, mesti ranking 1 ya kan? Namanya mungkin paling tinggi setiang listrik gitu ya. Ranking 1, pelajarannya paling susah 1 tambah 1 berapa anak-anak? Wah, tapi tambah usia tambah tanggung jawab nggak kita? Ya tambah sulit. Kuliah ya sama, tingkat terakhir biasanya tingkat paling stres ya kan, ngadepin suruh nulis, suruh bikin laporan dan sebagainya. Tingkat awal masih ketawa sisa-sisa SMA-nya masih banyak gitu. Ya kan seperti itu. Hidup tambah lama pasti tambah kompleks. Itu tanda kita bertumbuh. Nah, yuk sekarang kita baca dulu. Alkitab berkata di Mazmur 103 ayat yang ke-7. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Nah, sebentar. Sebelum kita akan merenungkan ayat ini, yuk kita sama-sama mundur dulu, maju dulu, buka Mazmur 119 ayatnya yang ke-71. Mazmur 119. Nah, ini biasanya orang sih agak menghindar kalau ketemu ini, karena memang nggak enak ini bacanya ya. Mazmur 119. Ini Mazmur paling panjang. Ayat yang ke-71. Sudah ketemu? Diaminkan? Ini loh bacanya. Bahwa aku tertindas, itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapannya. Loh, kan tadi kita nyanyi, ajar aku Tuhan, teach me your way, oh Lord. Itu ajar itu serius loh. Maksudnya benar-benar kita mau belajar kayak tadi Om Sam ngajarin ngelipet kodok, Kak Septi ngeliatin perlangkah. Tapi masalahnya ada satu sisi pelajaran yang agak serem. Pemazmur menulis bahwasanya aku tertindas. Kata tertindas itu bukan sekadar kita terima masalah, betul nggak sih? Tertindas itu ditekan sampai habis. Itu kok baik gitu loh. Supaya aku belajar ketetapan. My goodness, saya baca ini, wah. Ini pemazmur ini nulis karena dia sakit tindas.
Ditindas itu artinya tidak punya ruang untuk membela diri, tidak punya ruang untuk bernapas, bahkan sudah putus asa. Tapi dia ngomong, itu baik supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Judul perikopnya adalah bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Jadi sebenarnya kita kalau ikut Taurat Tuhan, ngikutin firman Tuhan, bahagia nggak? Bahagia. Tapi dalam kebahagiaan itu ada proses. Proses apa? Tertindas. Tertindas kok bahagia. Yuk kita lihat contoh ya. Ini contoh yang ada di dunia. Saya nggak ambil contoh rohani, contoh di dunia sekuler. Yuk tantong diklip. Ini adalah stasiun luar angkasa Tiongkok, Tiangu. Para astronotnya menyambut Xinjia atau tahun baru Cina, menghias stasiun luar angkasa pakai hiasan-hiasan khas tahun baru ya. Kasih tulisan Fu atau blessing, lampion, tempel di mana-mana di pesawat luar angkasa ini. 祝大家新春快乐，身体健康，万事如意，虎年吉祥。 Ya sama ngomong ya, sama ngangkat tulisan Fu itu tadi. 全国人民新春快乐，虎年大吉！我在我们中国的空间站里，祝愿全国人民新春愉快，阖家幸福，祝愿我们伟大的祖国繁荣昌盛，国泰民安。 Nanti kalau mau tahu artinya tanya mami ya. Intinya selamat tahun baru. Tapi yang bikin keren itu ribuan meter di atas angkasa. Pak, terus apa hubungannya dengan? Teman-teman kalau kita tarik mundur, Cina itu di-ban atau apa ya, dilarang untuk pakai ISS atau International Space Station, stasiun luar angkasa internasional. Ya karena banyak masalah. Mereka pokoknya mau ngapain tidak boleh, ditindas. Pokoknya berbau Cina gitu tidak boleh. Jadi memang bangsa ini tertindas di mana-mana sebetulnya. Karena tidak boleh, apa yang mereka kerjain? Bikin sendiri. Itu belajar dari nol, sekrup-sekrupnya produksi sendiri, modulnya produksi sendiri, ngajar astronotnya belajar sendiri. Kalau nggak punya sendiri, nggak mungkin bisa nempel tulisan-tulisan kayak gitu di pesawat. Mau di pesawat luar angkasa, pesawat rame-rame seluruh dunia dipasangi berkat-berkat. Orang Cina kan selalu berkat-berkat kayak gitu. Karena punya DW bebas merdeka. Saya ajak mundur sekian puluh tahun ke belakang. Cina itu kayak gini, ini ada garisnya. Rendah sekali tingkat ini loh, DP-nya pendapatannya rendah sekali, di titik rendah ini $0. Sampai suatu hari pemimpin dari negara sebelah bilang gini, saking melaratnya orang Tiongkok ini, mereka itu satu keluarga cuma punya baju satu. Jadi kalau bapaknya mau kerja keluar, ibu sama anak di rumah karena telanjang, bajunya pakai bapaknya. Ya, nanti kalau sudah pakai pulang, ibunya keluar gantian bajunya pakai ibunya. Itu sindiran kasar sekali. Akhirnya pemimpin Tiongkok waktu itu berkata, oke, kita memang miskin, tapi kita berjuang, belajar dari bawah. Suatu keluarga kumpulin 1 butir beras, kan penduduknya banyak ya, konon 1 butir beras saja. Nanti kumpulin, dibikin kayak sistem apa itu, ngumpulin rame-rame gitu ya, kemudian dikumpulin ke drop zone tertentu. Singkat cerita dalam sekian tahun mereka swasembada beras karena bisa diekspor dan sebagainya. Kita lihat ya dengan cepat naik terus ini, naik terus sampai 2019. Ini data yang lumayan baru. Ini pertumbuhannya per tahun 2021. Ini Cina 18,3% naik menjulang. Ya, Amerika cuma segini gunungnya, langit-langitnya gunung. Nomor 2 Korea pun hanya cuma 1, berapa persen? 8%. Perancis cuma 1,5%, Inggris anjlok, Jerman anjlok, Jepang anjlok, Italia anjlok. Itu dari bangsa yang miskin, mereka berjuang. Ini mereka betul ya. Kan sampai hari masih mengenal sistem komunisme itu. Anak-anak Tuhan di sana ditindas. Ada namanya gereja negara tapi ajarannya beda. Ada gereja bawah tanah.
mereka ditindas ke sana. Jadi mereka, saya katakan, pemerintah yang belum kenal Tuhan itu tidak baca Alkitab, tapi tanpa mereka sadari, mereka menerapkan Mazmur 119 ayat 71 bahwasanya negara kami tertindas, dikucilkan dari dunia. Itu baik supaya kami belajar, bukan kata teman Tuhan, tapi belajar swasembada, berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Hari ini sukses nggak? Sukses. Itu tanpa Tuhan. Bener nggak? Tanpa Tuhan. Apalagi kita yang ikut Tuhan, apalagi kita yang tahu ada Filipi 4 ayat 13, I can do all things through Christ who strengthens me. Aku bisa melakukan segala sesuatu dalam Kristus yang memberi aku kekuatan. Jadi kalau kita gampang lemah, gampang letih, lesu dan berbeban berat, ingat yang tadi kita perkatakan dengan kencang. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan jangan lupakan segala kebaikannya. Karena kita kan hobi lupa, ya kan? Hobi lupa kebaikan Tuhan. Nah, sekarang kita masuk ke kunci yang tadi sudah kita buka. Kuncinya di sini. Mazmur 103 ayat 7. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Apa bedanya? Yang Musa dikenalin jalan-jalannya, yang orang Israel ditunjukkan. Versi The Passion dikatakan seperti ini. You unveil to Moses your plans and show Israel's sons what you could do. Untuk Musa, engkau singkapin rencanamu. Tapi untuk orang Israel, kau tunjukin, kau display di etalase semua kau bisa terjadi. Tadi Om Sam berhadapan dengan Kak Sepi sedang ngajarin bikin kodok, ya kan? Hasilnya seperti itu. Sekiranya Kak Sepi berkata, Om Sam saja yang bikin, nanti itu buat saya saja. Kira-kira Kak Sepi bisa bikin ini nggak? Tidak. Dia akan terima, bagus ini bikin Om Sam. Di aku punya dia bisa nggak? Bisa. Kak Sepi pulang ke rumahnya, bawa kodok dari Jawa. Kak Sepi, cantik sekali kodoknya. Boleh buat saya kakak? Boleh. Kodok dari Kak Sepi, kasih tanda hati di sini. Kakak Sepi, mama saya suka, bikin 100 buah lagi Kak Sepi. Bisa bikin nggak? Nggak bisa, tidak belajar. Untuk Musa, kurikulumnya Tuhan itu kurikulum pelajaran. Untuk bangsa Israel, kurikulumnya nonton bioskop. Bioskop langit laut dibelah. Bioskop burung dari udara jatuh tinggal dimakan. Bioskop mana nontonnya? Nonton perlu mikir nggak? Ya enggak sih, ya. Pak perlu Pak menganalisis cerita detektif. Alah itu kan teorinya. Nonton tinggal nonton ya kan. Orang nonton kan bebas, tinggal mengkritik. Ini kurang gini. Coba saya pikir sendiri kan nggak bisa. Sekarang tinggal kita mau jadi Musa atau jadi bangsa Israel. Musa susah, repot, karena mesti diajarin Tuhan. Itu pun tidak jaminan, karena Musa bikin kesalahan dikit, tuntutannya tinggi dari Tuhan. Tapi caranya hanya itu. Kalau hari itu sekian puluh tahun yang lalu, orang-orang Tiongkok berkata, kami miskin, sudahlah. Kalau itu kami pakai peribahasa zaman dinasti Qing. Kami tidur beratap langit bertudung bintang, orang duwe omah ora apa-apa, wis kere ora apa-apa. Ya sampai hari ini jadi negara dunia ketiga. Pernah enggak cukup dengan semua ini, ayo belajar. Susah, pasti susah. Tapi teman-teman ngerti ya, orang Cina kalau belajar ngeri. Itu saya baca itu tugas anak SMA itu satu term itu tebalnya bisa ribuan halaman. Satu term itu 3 bulan. Sedangkan anak-anak kita kan kok belajar susah, capek, mani, kasihanilah kami, HAM perlu ditinggikan, hak asasi menungso. Kasih berat dikit butuh healing, ya kan kayak gitu. Anak-anak zaman sekarang kan susah dikit butuh healing, nah kayak gitu. Tahu healing itu kesembuhan ilahi. Ya bagus sih, tapi kok dikit-dikit hilang. Kita nggak bisa lari kemana-mana. Sedangkan Tuhan, maaf kata teman-teman, saya mesti pakai kata-kata yang agak keras sekali. Tuhan sudah sekian ribu tahun dikecewakan oleh umatnya. Kita sebagai generasi, mungkin generasi terakhir ya kita ya, kalau masih ngecewain Tuhan, aduh. Makanya yang tadi Mami katakan itu bagus sekali, datang pada Tuhan, tidak usah minta-minta.
Sembah Tuhan. Sudah untung kita ini diselamatkan, betul nggak? Sudah untung nggak? Loh, siapa yang mengharuskan Tuhan nyelamatin kita tuh siapa? Nggak ada. Siapa yang mengharuskan Tuhan harus mati buat kita umatnya? Enggak. Sudah untung. Jadi kalau kita menyembah Tuhan dengan tulus hati, jangan pakai agenda pribadi. Aku nyembah supaya Tuhan nyiram aku dengan duit sekian triliun. Nah, itu ya kan kayak gitu. Seperti seorang anak kalau cari bapak atau ibunya dengan tujuan dapat cuan, dapat duit, itu bapak ibunya bisa lihat itu dari sorot mata cuannya itu kelihatan. Tapi kalau anak ini datang, papi, mami, bapak, ibu, papa, mama, dengan pure, itu bapaknya, ibunya semua yang ada kita kasih semua. Dan sebetulnya yang kita kerjakan selama ini kan kayak gitu. Amin. Kita cari Tuhan bukan untuk cari kantong dan tangannya Tuhan ada apanya, tapi cari hatinya Tuhan. Amin. Dan untuk seperti itu belajar. Musa belajar, dan kuncinya sebetulnya di situ. Alkitab berkata seperti ini. Yuk kita buka lagi sebelum kita selesai. Mazmur 86 ayat yang ke-11 yang tadi kita nyanyikan bersama-sama. Mazmur 86 ayat yang ke-11. Lagu awalnya kan tadi Teach me your way, oh Lord. Itu lagu lama ya, Mami, tahun 90. Kalau nggak salah teman-temannya Mami yang bikin itu dari simfoni. Mazmur 86 ayat 11. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Ini doa ini bagus sekali. Tunjukkan kepadaku jalan. Setelah ditunjukkan kita ngapain? Oh ya sudah, itu jalannya. Terus kita balik lagi, enggak kan ya? Setelah ditunjukkan jalannya, ya kita hidup menurut jalan yang ditunjukkan. Nah, perhatikan bagian terakhir. Ini kalau kita baca dengan kacamata yang cermat, ini agak-agak serem. Karena ada kata bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama. Berarti bisa tidak bulat hati kita. Begitu lihat sesuatu yang susah, give up, mundur. Kemarin saya ikut pelajaran online dari Prof. Renal Kasali. Wah, beliau bilang gini, anak-anak sekarang itu kadang keliru menafsirkan passion. Orang pikir kalau kerja pakai passion itu pasti enak, pasti nyaman. Padahal namanya passion itu di dalamnya ada kesulitan. Saya jadi ingat kata passion itu dari bahasa Latin cum passionare, yang artinya menderita. Ciri orang kalau punya passion dia mau menderita kayak apapun, dia maju terus, betul nggak? Di sini kan kita punya teman-teman musisi-musisi yang hebat-hebat. Mereka kalau belajar itu tidak hanya semenit 2 menit, diulik sampai ketemu, betul ya Mr. Andi ya? Itu Mr. Andi sampai buat Mr. Andi 24 jam itu tidak berlaku. Jadi belajar ya sampai dini hari menjelang. Kalau nggak diingatan istri atau belajar terus gitu, sampai dapat yang dicari. Makanya teman-teman kalau perhatikan di sini pemusiknya itu lebih asli daripada penyanyi aslinya. Kayak gitu. Loh ini saya nggak bohong beneran, lebih asli dari penyanyi aslinya. Nah, Pak Yusa itu lebih ahli daripada ahlinya, gitu. Karena dikejar sampai dapat. Kan dulu ada novel remaja kejarlah daku, aku tangkap kayak gitu. Jadi ngejar, itu passion. Nah kalau kita passionnya pada Tuhan, ada kesulitan apapun ketika ke Tuhan, hati kita bulat. Amin. Bulat itu bukan bundar loh. Bulat itu kayak bola ya loh. Kan? Kalau bundar itu 1 dimensi, 2 dimensi sih. Tapi kalau bulat itu 3D, 3 dimensi. Nah, seperti ini penjelasannya. Kata tunjukkan itu pakai teach atau ngajar. Dalam bahasa Ibrani pakai kata yara. Yara itu artinya throw, dilempar. Kayak saya pernah lempar bola basket ke urusan. Ingat ya waktu saya pernah lempar bola basket itu ya. Bulat. Jadi pas kita minta ditunjukkan pada Tuhan, Tuhan kadang-kadang enak jalannya. Jadi jangan dipikir Tuhan kalau ngajar, ayo anak-anak duduk yang baik, ucapan apa? Selamat pagi ibu guru. Nah gitu. Kadang Tuhan ngajar dengan cara kayak pelatih basket ngajar kita. Cepat, tengok. Nah, kita tengok-tengok, apa atau kayak Holi, apa mami, kena bola kepalanya langsung gitu ya. Atau kayak Nathan gitu dilompat, takut sama bolanya.
Ketika kita minta Tuhan show me your way, teach me your ways, dilempar langsung itu yara. Jadi teman-teman, kalau kita berpikir ikut Tuhan itu smooth, betul tidak salah. Smoothnya versi Tuhan, ada yang dilempar, tanjakan, turunan, keloan, mendaki, kayak lagu Ninja Hattori itu, mendaki gunung lewat lembah, kayak gitu. Itu kan Mazmur 23. Sekalipun aku berjalan di I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Kita berdoa teman-teman, ketika kita nyanyikan teach me your way, ajar aku Tuhan, kita siap dengan semua cara didikannya Tuhan. Kita pilih kayak Musa, belajar jalan-jalannya. Pilih kayak Kak Sepi yang mau belajar ngelipet per level sampai akhirnya kita siapa tahu nanti Kak Sepi pulang Papua bikin pabrik origami. Siapa inspiratornya? Om Samyang ngajari kodok hijau dari kertas. Pengalaman belajar waktu khotbah. Pengalaman kita belajar firman secara pribadi dengan Tuhan membuat hidup kita tidak sama lagi. Amin. Yuk, kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa firman yang ditabur, benih kebenaran yang disebar dalam hati kami, biar tertanam dalam, pecah di batin kami, bertumbuh, membuat kami jadi pribadi yang baik. Kami mau belajar jalan-jalan dan ketetapan-Mu ya Tuhan. Beri kami hati seorang murid, hati yang rela, roh yang teguh, dimeteraikan firman kebenaran di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin, puji Tuhan. Diberkati oleh firman Tuhan. Oke, kami berterima kasih pada Bapak Gembala yang sudah seminggu menggumulkan apa yang mau disampaikan kepada kami, dan setiap minggu selalu menyampaikan sesuatu yang selalu baru ya. Kami doakan Bapak Gembala semakin diurapi, diberikan kekuatan juga untuk menyelesaikan 2 biji disertasinya ya. Jadi ya nanti mau nambah lagi sebenarnya ya. Ya sekali lagi kita bersyukur pada untuk Bapak Gembala kita. Kemudian tidak lupa juga kita juga bersyukur dong buat tim musik kita yang luar biasa. Tepuk tangan. Ya, puji Tuhan. Saya ingat pertama kali musik kita mulai berkembang musiknya tahun 2018. Saya ketemu Pak Kevin kapan ya? 18 ya, benar ya Pak ya? Nah 2018 saya ketemu Pak Kevin, saya jadi punya ide, yuk kita mau rangkul pemusik-pemusik dan membuat ya seperti inilah sampai hari ini. Ya teman-teman pemusik, saya pribadi minta maaf mungkin kalau saya tugas lagunya lagunya gampang-gampang ya. Kata Pak Kevin, kalau saya yang tugas doa Chef Haris. Tapi saya yakin teman-teman akan semakin berkembang. Dengan demikian saya pun ya saya harus berkembang juga, karena saya kasih lagu jangan sampai saya tidak menguasai medan kan begitu. Jadi terima kasih buat pemain perkusi kita yang ganteng ini. Ini kalau dilihat dari jauh, dari dekat, samping, depan, belakang ganteng tetap ya. Siapa yang berani bilang enggak ya? Kalau ada yang berani bilang enggak, saya suruh naik ke atas sekarang. Oke, mau solo perkusi Pak Yusa? Ya mungkin Pak Kevin belum pernah lihat ya, inilah Pak Yusa yang selalu membuat keributan di grup Pak. Ini dia biang hero-nya Pak. Selalu adem-adem gitu ya. Hanya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya.
jiwa tubuh kami terpelihara sempurna. Kami mengucap syukur buat anugerah-Mu, Engkau Tuhan yang memberkati setiap kami, melimpahkan anugerah yang terbaik, menyinari kami dengan wajah-Mu yang penuh dengan damai sejahtera, kasih karunia Kau limpahkan dalam segala hal yang kami lakukan. Engkau yang membuat setiap yang kami lakukan jadi berhasil dan beruntung. Penyertaan-Mu kekal, Immanuel, dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima berkat untuk seumur hidup kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Siapa yang terhebat namanya siapa? Yes.